Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbani Pratama, NIM 2211102441094 dari jurusan Teknik Informatika kelas MKDU kelas L1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, tugas akhir saya, yaitu WordPress. Pertama-tama saya menggunakan XAMPP. XAMPP sendiri adalah paket perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang menyediakan lingkungan pengembangan localhost yang lengkap untuk mengembangkan dan menguji aplikasi web. Di sini kita mengklik Start, Apache dan MySQL. Setelah itu kita lanjut ke WordPress. WordPress sendiri adalah sebuah sistem manajemen konten yang sumber terbuka dan sangat populer. CMS adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan pengguna membuat dan mengelola konten di situs web tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. WordPress sendiri banyak digunakan untuk membuat berbagai jenis situs web, termasuk blog, situs bisnis, toko online, dan banyak lagi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah situs blog. Pertama, di sini ada post. Post adalah bentuk konten utama yang digunakan untuk membagikan informasi atau pandangan dan biasa diurutkan berdasarkan tanggal publikasi dengan post terbaru muncul di bagian atas. Di sini saya membuat 10 post. Yang pertama ada Gunung Everest, K2, Kangchenjunga, Lhotse, dan seterusnya. Di dalam post saya mengisi beberapa informasi tentang Gunung Everest. Di sini saya juga menambahkan gambar andalan yang nanti akan muncul pada situs webnya. Pada post juga ada kategori. Biasanya post ini dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu untuk membantu pengunjung menavigasi situs dan menemukan konten yang relevan. Di sini saya ada 3 kategori, yaitu Gunung Karakoram, Puncak Himalaya Timur dan Tengah. Contohnya di sini pada Gunung Everest saya mengkategorikan pada Puncak Himalaya. Selanjutnya K2 saya mengkategorikannya sebagai Gunung Karakoram dan seterusnya. Dan Dhaulagiri 1, Puncak Himalaya Timur dan Tengah. Selanjutnya ada tag. Tag adalah label tambahan yang dapat ditambahkan ke post untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang topik atau isu yang dibahas. Tag membantu pengunjung menemukan post terkait meskipun post tersebut mungkin berada dalam kategori yang lebih umum. Nah, di sini saya membuat 10 kategori, 10 tag. Ada Annapurna, Choyu, Dhaulagiri. Ini sebenarnya adalah nama-nama judul yang ada dalam post tersebut, post tadi. Selanjutnya media. Isi media adalah gambar-gambar yang saya masukkan ke dalam situs web saya tadi dalam gambar andalan yang akan muncul pada situs web. Selanjutnya laman. Laman ini merujuk pada halaman statis yang tidak berubah secara rutin dan biasanya digunakan untuk informasi tetap. Pada laman saya mengisi About Us. Isi dari About Us ini saya mengisi tentang latar belakang pembuatan web saya, yaitu 10 puncak tertinggi. Pada About Us saya menjelaskan tentang eksplorasi keindahan, latar belakang geografis, tantangan kesuksesan pendakian, dan seterusnya. Ini berisi tentang latar belakang atau gambaran pada situs web saya. Selanjutnya pada laman saya mengisi tentang blog. Selanjutnya pada laman saya mengisi galeri yang berisikan tentang media-media gambar atau video yang ada pada situs web saya. Selanjutnya tampilan atau tema. Di sini saya menggunakan tema Trekking Sport. Di sini sudah saya aktifkan
Setelah itu saya akan mengunjungi situs saya. Pos akan masuk di bagian halaman beranda, yaitu Gunung Everest, K2 Gunung, dan seterusnya. Di sini terdapat pencarian. Kita dapat mencari judul posnya seperti Gunung Everest. Kita cari. Selanjutnya sih ada pos-pos terbaru, yaitu Gunung Everest, K2 Gunung, baru komentar, arsip dan kategori. Nah, di sini kategori, jika saya mencet Gunung Karakoram, maka akan muncul pos-pos yang saya kategorikan pada Gunung Karakoram, yaitu ada 2, K2 dan Naga Parbat. Yang kedua Puncak Himalaya, berisi 5 pos. Puncak Himalaya Timur dan Tengah berisi 3 pos. Selanjutnya di sini ada laman About Us yang berisi tentang latar belakang saya membuat web ini. Selanjutnya blog dan galeri. Jika kita ingin menyesuaikan tema kita, maka kita klik sini sesuaikan. Kita dapat mengganti gambar ini di sini, gambar tajuk. Kita dapat menambah gambar baru atau mengganti gambar baru di sini. Setelah itu, di sini ada juga warna, identitas situs, gambar latar belakang, menu, widget, pengaturan beranda, dan CSS tambahan. Pada XM tadi, kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL. Jika tidak, maka WordPress pada localhost tidak dapat berjalan. Saat kita ingin menginstal WordPress, kita install dulu pada Google. Lalu jika ingin menginstalnya, maka kita pindahkan zip dari WordPress ke file XM dan pindahkan ke htdocs. Setelah itu kita bisa menjalankannya. Di sini saya akan mengonlinekan web saya menggunakan web Pantheon.io. Di sini saya telah mengonlinekannya. Saya menggunakan plugin All-in-One WP Migration. Pertama-tama saat ingin mengonlinekannya, kita harus mengekspor localhost kita dari sini ke WordPress Pantheon ini. Kita akan mengimportnya ke sini menggunakan plugin All-in-One WP Migration. Setelah itu, saya akan membuka link yang sudah saya onlinekan tadi. Maka silakan seperti ini. Di sini ada judul dari situs web saya, yaitu 10 puncak tertinggi di dunia. Lamannya ada 3, About Us, blog, galeri, home. Berisi tentang pos-pos yang saya buat seperti Gunung Everest, Gunung Goodwin Austen. Di sini ada komentarnya. Karena di sini tidak ada komentar ditampilkan, karena pada post tidak ada yang berkomentar. Jika ada yang berkomentar, maka akan muncul pada komentar terbaru di sini. Arsip ini adalah tanggal terakhir saya buat pos-pos ini.
Baik, jika ingin mengonlinkan maka menggunakan situs Punchline.io dan jangan lupa untuk menginstal pluginnya, karena kita akan mengekspor localhost ini, WordPress ini ke situs ini agar dapat online. Sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan pada pembuatan web ini adalah melibatkan pemilihan tema yang tepat, konfigurasi dasar, pembuatan konten yang informatif, desain visual yang lumayan menarik, dan pengujian menyeluruh sebelum peluncuran dengan pemeliharaan dan pemasangan yang berkelanjutan. Dan saya harap website dapat memberikan nilai tambah kepada pengunjung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.